Sebelum memulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan tekan subscribe, dan klik lonceng tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibu Fitria Wulandari. Kali ini Ibu akan mengajarkan pembelajaran kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku di pembelajaran kedua. Sumber pembelajaran ini dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018. Kompetensi dasar yang harus dicapai di muatan matematika 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Pada muatan PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Muatan SBDP atau seni budaya 3.4 memahami patung, 4.4 membuat patung. Di situ bisa kalian lihat tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Masuk di pembelajaran. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, menurut kalian, bagaimanakah sikap teman-teman terhadap Edo? Anak-anak, sikap yang ditunjukkan terhadap Edo adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masih ingatkah kalian apa saja sila-sila Pancasila? Nah, jadi sila-sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut antara lain. Pertama, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian.
Lanjut dengan penerapan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ bisa kalian lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Walaupun berbeda-beda, tetapi saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, contoh penerapan sila pertama yang lainnya yaitu merawat tanaman. Merawat tanaman itu merupakan salah satu cara dalam mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa. Berarti menyiram tanaman juga termasuk penerapan sila pertama. Nah, lanjut di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita bisa menghargai pendapat orang lain, memiliki sikap sopan santun terhadap siapapun, bisa terhadap teman, kepada guru, atau kepada orang yang lebih tua. Nah, contoh penerapan sila kedua selanjutnya bisa kita praktekkan dalam bersalaman kepada kedua orang tua. Masuk ke muatan seni budaya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Cara membuat adonan plastisin, bahan-bahannya antara lain 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Adapun cara membuatnya yaitu kalian bisa mencampurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak lembek. Lalu gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur warna. Masuk di muatan matematika. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis, kemungkinan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahunnya. Nah, di sini apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Apakah di ratusan juta, apakah di jutaan, atau di puluhan ribu? Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi bisa kalian lihat apabila bilangan 160.800.000 rupiah pada tabel ini, angka 1 dan 6 ditempatkan pada ratusan juta pertama.
Lalu angka ke-6 diletakkan pada puluhan juta. Angka 0 diletakkan pada peletakan jutaan. Dan 8 diletakkan di ratusan ribu. Begitupun selanjutnya 0 diletakkan di puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Coba kalian perhatikan gambar nanas di layar. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 550 juta. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta sampai 42.500.000 per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah 2.830.000 sampai 3.540.000 rupiah. Nah, pada pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Jadi kuncinya di sini di pembacaan angkanya yang harus kalian perhatikan. Nah, terus di penggunaan tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Seperti kalian lihat di layar, di sini ada contoh angka. Angka ini dibaca 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Yaitu ada kelompok angka dasar memiliki 3 angka yang paling kanan. Bisa kalian lihat di sini 3 angka yang paling kanan yaitu dasar. Terus selanjutnya kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Lalu kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Di sini kalian perhatikan. Jadi 1.432.321 bisa ditulis di angka jutaan di bagian satuan, lalu 4 ditulis di ribuan di ratusan, 3 di puluhan, 2 di satuan. Lalu 3 angka yang paling kanan yaitu angka 3, 2, dan 1 diletakkan pada dasar ratusan 3, puluhan 2, dan satuan. Di sini kalian harus perhatikan ada 3 kelompok dasarnya yaitu jutaan, ribuan, dan dasar. Yang dimana dasar ini di 3 digit yang paling kanan, lalu ribuan 3 digit di sebelah kiri tanda pemisah ribuan, dan jutaan 3 digit di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Nah, cukup sekian materi pembelajaran ibu kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di
grup WA.